Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Milah dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi evaluasi pembelajaran, pengukuran, dan penilaian. Pertama, akan dibahas tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian. Evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menilai atau mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran, baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, guna untuk membuat sebuah keputusan tentang status kemampuan siswa tersebut. Yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk membandingkan alat ukur dan objek yang diukur. Hasilnya bersifat kuantitatif, yaitu berupa angka ataupun skor. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa itu sendiri. Penilaian ini menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil dan prestasi belajar seorang peserta didik. Nah, hasil dari penilaian ini bersifat kualitatif, artinya diperoleh dari sebuah pengkategorian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Kusendardini, saya dari kelas PAI 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan tujuan evaluasi pembelajaran? Nah, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan juga efisiensi dari sistem pembelajaran itu sendiri, yang mencakup berupa materi, tujuan, metode, sumber belajar, ataupun lingkungan, maupun sistem belajar itu sendiri. Tujuan evaluasi pembelajaran itu yaitu untuk mengetahui ketercapaian atau untuk mengetahui pencapaian dari sistem belajar siswa ataupun untuk mengukur keefektifan dari pengajaran guru itu sendiri. Nah, evaluasi pembelajaran itu mencakup dua. Yang pertama ada pengukuran, yang kedua ada penilaian. Menurut Citendin, bahwa pengklasifikasian untuk tujuan dari evaluasi pembelajaran itu sendiri ada 4. Pertama ada keeping track. Keeping track itu berupa perencanaan pembelajarannya, akan seperti apa dan bagaimana. Misalnya yang kedua itu ada checking up. Checking up itu untuk mengukur atau mengecek bahwa apakah dari pembelajaran itu ada kekurangannya atau tidak. Lalu yang ketiga ada finding out, untuk menemukan atau mendeteksi apa saja dari kesalahan pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir ada summing up. Summing up sendiri adalah untuk menilai kesimpulannya bahwa apakah pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan kompetensi yang ingin disampaikan atau tidak. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi secara psikologis. Nah, peserta didik perlu mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak mereka capai atau tidak. Nah, peserta didik juga perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga mereka akan merasa puas atau tenang. Nah, yang kedua yaitu fungsi secara sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk membantu peserta didik mengetahui apakah mereka sudah mampu terjun ke masyarakat atau belum. Mampu di sini berarti mampu beradaptasi, mampu berkomunikasi karena akan dihadapkan dengan berbagai karakteristik. Nah, yang ketiga yaitu fungsi secara didaktis metodis, di mana evaluasi ini membantu guru untuk menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing. Lalu yang keempat, fungsi evaluasi adalah membantu guru untuk bimbingan dan seleksi baik dalam menentukan jenis pendidikan mereka atau jurusan atau bahkan kenaikan ke tingkat yang selanjutnya. Sehingga di sini guru akan menemukan potensi-potensi yang ada pada peserta didik sehingga membantu mereka untuk dapat mengembangkan potensi tersebut. Lalu yang terakhir, fungsi evaluasi adalah administratif, di mana evaluasi adalah sebagai laporan kemajuan atau perkembangan peserta didik
kepada pihak-pihak yang membutuhkan, misal untuk orang tua atau kelembagaan pendidikan atau guru, kepala sekolah, atau bahkan untuk peserta didik itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Menurut Arifin, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran secara umum yaitu adalah kontinuitas, kooperatif, adil, komprehensif, objektif, dan praktis. Dan Daryanto mencatat bahwa prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama, keterpaduan. Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pembelajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran. Kedua, keterlibatan siswa. Evaluasi bagi siswa merupakan suatu kebutuhan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Ketiga, koherensi. Dimaksudkan, evaluasi harus berkaitan dengan materi yang sudah disajikan dan sesuai dengan kebutuhan. Keempat, pedagogik. Evaluasi perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku, ditinjau dari segi pedagogik. Dan yang terakhir atau yang kelima, akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pembelajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Latif Fakih Al-Qur'an. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi formulasi. Evaluasi formulasi yaitu evaluasi yang dapat dilakukan dengan mengkaji kembali formulasi. Apakah formulasi terkait dengan penyusunan kebijakan maupun kegiatan telah disusun sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Jadi misalnya di suatu sekolah ada suatu kebijakan di mana siswanya dituntut untuk bisa membuang sampah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kategorinya. Kan sampah ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, nanti tenaga kependidikan mengevaluasi apakah siswa-siswa sudah mampu memisahkan sampah organik dan organik atau belum. Kemudian evaluasi yang kedua adalah evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi misalnya di suatu sekolah mewajibkan siswanya membaca Al-Quran sebelum pembelajaran, dengan tujuan agar siswanya lebih sering lagi membaca Al-Quran di luar sekolah. Nanti tenaga kependidikan mengevaluasi apakah siswa-siswanya sudah benar, sudah sering membaca Al-Quran di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah evaluasi biaya. Evaluasi biaya adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk mengetahui apakah biaya prioritas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya biaya prioritas di sekolah adalah pembayaran SPP. Nah, di sini tenaga kependidikan khususnya bagian PU keuangan harus bisa mengetahui, mengevaluasi apakah siswa-siswanya sudah membayar SPP atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Samad Faza. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan dalam jangka yang pendek, misalnya dalam satu pokok bahasan. Nah, di sekolah ini bisa dinamakan dengan kegiatannya ulangan harian. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif, kalau formatif tadi dalam satu pokok bahasan, kalau evaluasi sumatif ini dalam beberapa pokok bahasan atau bisa dalam satu semester. Nah, di sekolah kalau evaluasi formatif tadi dinamakan dengan ulangan harian. Nah, kalau evaluasi sumatif ini bisa dikatakan sebagai ulangan umum, adanya di akhir semester. Nah, yang ketiga ada evaluasi placement. Nah, evaluasi placement yaitu evaluasi yang mengukur kegiatan, mengukur kemampuan siswa. Misalnya jika dalam pertama masuk sekolah, di sekolah itu terdapat banyak murid masuk ke dalam sekolah itu, maka akan dilakukan tes. Nah, tes ini dinamakan dengan placement test. Nah, dari sini
kita dapat mengatur dari hasil placement test itu, kita dapat mengatur anak-anak yang pintar dan anak-anak yang kurang pintar. Nah, jadi kegunaan evaluasi placement ini adalah untuk agar keseimbangan. Jadi nggak semua yang pintar disatuin dengan yang pintar dalam satu kelas. Jadi dicampur. Hal ini berdampak positif agar yang kurang pintar dapat terbantu dengan yang pintar.